Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton dalam video kali ini. Gue mau ngebahas tentang anime Dororo episode ke-10. Jangan lupa subscribe jika kalian menyukai video-video yang sudah gue buat ya. Oke, langsung aja ke review kali ini. Di awal episode kita langsung saja disuguhkan keadaan seorang warga yang sedang diserang oleh monster yang ada di tengah danau. Well, adegannya sih nggak parah-parah amat untuk awal pembukaan episode ini. Walau hanya ada satu adegan yang memang di dalam air itu yang kaki warganya itu dimakan sama monsternya. Kita juga langsung diperlihatkan kemampuan si monster untuk melahap manusia yang ada di perangkapnya dengan menggunakan pusaran air yang dibuat dengan mulutnya. Setelah adegan monster itu, langsung saja kita diperlihatkan adegan bapaknya si Hyakkimaru yang gak punya otak itu yang sedang melihat panen padi yang ada di wilayah kekuasaannya. Dan anak buahnya yang bilang sudah tidak terjadi hujan selama 2 bulan lebih dan kemungkinan untuk gagal panen dikarenakan panas yang membuat padinya itu mengering. Gue saat melihat bapaknya si Hyakkimaru ini yang sedang kesusahan ini dan rasa senang karena ngelihat dia itu udah mulai tahu soal si Hyakkimaru dan terlihat depresi. Tapi sayangnya ada rasa dilemanya juga. Di sisi gue senang ngeliat bapaknya si Hyakkimaru ini kesusahan. Tapi ada rasa sisi kasihan sama warga yang ada di wilayahnya juga. Ini cuma pendapat gue aja, karena memang cerita di seri anime ini bisa dibilang cukup membuat otak dan perasaan penonton itu bekerja keras untuk melihat dilema dan prihatin secara langsung terhadap karakter yang ada. Setiap karakter support yang ada di sini tidak terbuang sia-sia. Jadi semuanya digunakan dengan baik, diatur dengan baik, dan kayak didaur ulang dengan baik karakternya. Good job. Setelah selesai percakapan antara si bapaknya si Hyakkimaru dengan bawahannya yang terlihat dia itu langsung menuju kuil iblis yang sering kita lihat di episode lalu-lalu yang menjadi tempat perjanjian kontrak dengan iblisnya. Dan terlihat juga adiknya si Hyakkimaru yang bernama Tahomaru ini mendengar apa yang sedang dilakukan oleh bapaknya yang sedang mencari seorang bayi di episode lalu ya. Dia di sini sudah mulai berpikir ada yang aneh dengan tingkah laku bapaknya, apalagi emaknya yang selalu berdoa di depan patung tanpa kepala. Oleh karena itu, si Tahomaru ini yang membuat perintah ke anak buahnya untuk mencari orang yang mengirimkan informasi dari anak buah bapaknya yang memberikan informasi di ending episode lalu. Kalau gue sih pastinya berpikir hal yang sama, karena udah melihat perilaku dari orang tua gue nggak beres kayak gitu. Dari awal kecil, bapaknya kayak nggak punya dosa, main sama anaknya, dan emaknya penuh dengan penyesalan dan nggak pernah ngurusin si Tahomaru ini. Bapaknya si Hyakkimaru ini yang sudah sampai di kuil iblisnya itu langsung saja bertanya kepada para iblis itu apakah bayi yang dia persembahkan ke mereka lah yang menjadi penyebab patung itu terbelah dan rusak. Terdengar juga dari omongan bapaknya yang gue pikir dia itu nggak tahu apa-apa, ternyata sadar juga si Hyakkimaru inilah yang menyerang semua iblis itu demi mendapatkan bagian tubuhnya lagi. Dibalas oleh para iblis itu dengan cahaya dan asap yang memperlihatkan mukanya si Hyakkimaru dari awal dia kecil, bayi pas bayi, hingga sekarang ini. Masuk ke adegan si Hyakkimaru yang kelihatan sedang berburu monster kera dan setelah itu mandi di tepi sungai. Terlihat si Dororo yang lagi nyuci bajunya si Hyakkimaru ini. Walau adegannya cuma sedikit, Dororo inilah yang selalu ngurusin si Hyakkimaru dong ya dari awal. Jadi mereka ini saling melengkapi. Itu pemandangan manis sih menurut gue. Apalagi setelah di episode lalu yang sudah diperlihatkan masa lalu si Dororo yang bikin penonton pun cukup prihatin dengan keadaan si Dororo ini. Dan satu lagi, kita bisa mendengar suara si Hyakkimaru dengan jelas pada saat dia lagi ngomong manju. Luar biasa. Bawahannya si Tahomaru ini yang diberikan perintah untuk membawa kembali orang yang diberikan misi khusus sama bapaknya ini sudah berhasil ditangkap dan diberikan obat untuk menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan olehnya. Di sini gue langsung berpikir itu obatnya kayaknya mustahil banget ada di zaman yang kayak gitu. Soalnya obatnya ini kayak serum kejujuran. Jadi setiap pertanyaan yang ditanyakan ke orang itu dia langsung bisa jawab dengan jujur. Jago juga sih kalau ada obat kayak gitu di zaman tua kayak gitu sih. Cuman kayaknya nggak mungkin dan mustahil banget. Pada saat ditanya pertanyaan sama si Tahomaru, orang ini terlihat menjawab dengan lancar awal-awalnya. Tapi pada saat ditanya alasan kenapa bapaknya itu mencari seorang bayi yang sudah menghilang 16 tahun yang lalu, orang yang diberikan obatnya itu terlihat mengeluarkan darah sedikit dari mulutnya dan kelihatan dia menggigit lidahnya sendiri untuk menghentikan dirinya mengeluarkan informasi dan melawan efek dari obatnya. Sedikit informasi aja, hal menggigit lidah ini adalah bentuk para mata-mata zaman dulu untuk membunuh diri daripada memberikan informasi ke musuh ketika sedang diinterogasi atau sedang tertangkap oleh musuh. Itu yang gue pelajari pada saat gue belajar sejarah dulu di sekolah.
Si Tahomaru yang penasaran langsung saja pergi ke tempat bapaknya untuk bertanya mengenai apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dia lakukan, kenapa dia sedang mencari seorang bayi. Si Tahomaru ini langsung bertemu ke bapaknya dan bertanya, tapi sayangnya dia dibentak dan tidak perlu tahu urusan yang dia lakukan. Ya iyalah nggak perlu tahu, itu kan termasuk aib bapaknya yang nggak punya otak. Lagian dia ngontrak sama iblis, kena karma bapaknya. Dia saking nggak tahu lagi itu mau ngapain, dia pun bertanya kepada diri dia sendiri, kenapa si Hyakimaru ini masih hidup? Kalau gue boleh jawab, ya karena mau hidup lah, bapaknya emang gak punya otak emang. Ada satu hal yang masih bikin gue penasaran sih, masalah bawahannya si Tahomaru ini yang berpakaian putih. Suara dari karakternya itu sih kelihatan kayak cewek suaranya, tapi berpakaian laki-laki. Tapi memang cewek sih harusnya, kelihatan dari seiyunya pun cewek. Jadi cewek harusnya, seharusnya. Mungkin ada yang mau membantu gue dalam membacakan kegelisahan gue masalah ini, satu karakter support di episode ini. Nah, melanjutkan ke sisi Tahomaru. Tahomaru ini sedang ada melihat pemandangan penduduk yang memang sedang mengalami masalah. Penduduk itu adalah penduduk yang diserang oleh monster yang ada di adegan awal episode kali ini. Bisa terlihat kalau mereka itu minta bantuan para samurai yang dari keluarga si Tahomaru, tapi tidak didengarkan. Sampai si Tahomaru itu datang dan menerima permintaan mereka untuk melawan monster yang ada di sungai itu. Saat pertarungan juga pada saat gue menontonnya, gue jujur aja, gue ada meremehkan kekuatan si Tahomaru ini sama bawahannya sih. Karena bisa terlihat kan, mereka ini gak pernah tampil untuk bertarung, apalagi bawahan mereka pun yang samurai biasa tidak mempan melawan monster itu. Tapi bisa terlihat si Tahomaru ini dan bawahannya yang laki-laki berbaju hitam itu bisa melawan monster itu, apalagi si Tahomaru melawan monsternya itu dengan mudah membelah capitnya. Di situ gue kaget, semudah itu kan melawan monster dengan cangkang keras seperti kepiting gede gitu? Atau emang sengaja karakter si Tahomaru ini memang dibuat kuat untuk melawan monster? Karena percobaan awal melawan monster itu gagal, Tahomaru itu membuat ide untuk membangun saluran air untuk menguras air sungai dan memancing monster itu untuk bisa dilawan di lahan yang kering. Sebuah langkah inisiatif yang pintar sih, tapi pembangunan kayak gitu butuh berapa bulan ya pembangunannya. Dan di sini terlihat cepet banget pembangunannya. Mereka itu membuat saluran air untuk menguras sungai yang ada di daerah desa itu untuk memperangkap monster kepitingnya. Tapi yang namanya juga anime ya, karena emang terlihat cepet banget. Dan ketika lahan sungainya sudah kering, dimulailah pertarungan mereka. Setelah pertarungan berlangsung lama, monster kepiting itu mengambil batu dan menghancurkan bendungannya. Bawahannya si Tahomaru itu hampir dimakan oleh monster kepiting. Tapi ketika monster kepiting mau memakan bawahan si Tahomaru, tiba-tiba entah dari mana, si Hyakimaru itu datang dan langsung loncat menuju monster dan menebas monsternya. Inilah yang gue pikir awalnya nggak bakal terjadi apa-apa di sini, karena gue pikir awalnya itu episode ini hanya difokuskan ke cerita si Tahomaru tanpa ada campur tangan dari si Hyakimaru. Ya mungkin ada muncul sedikit si Hyakimaru ini sedikit, tapi yang gue pikir bakal fokus ke si Tahomaru. Ternyata tidak ada campur tangan si Hyakimaru di ending episode. Perasaan gue langsung lepas pada saat si Tahomaru ini bertanya, siapa kamu ini? Dan langsung saling berhadapan. Itu perasaan gue lega banget melihat bahwa si Hyakimaru ini ketemu sama adiknya. Akhirnya. Omae wa? Untuk episode kali ini gue bisa bilang oke banget. Walau jujur gue agak kebawa emosi pada saat melihat bapaknya si Hyakimaru. Tapi perasaan emosi gue langsung lepas pada saat si Hyakimaru dan Tahomaru saling bertemu satu sama lain dan saling bertatap. Itu yang bikin emosi gue langsung lepas. Dan langsung kayak berasa hype gitu untuk melihat kelanjutan dari cerita ini. Cerita yang dibawakan di episode ini mungkin bisa dibilang sebuah persiapan untuk penentuan akhir antara si Hyakimaru dengan bapaknya. Melalui dia bertemu dengan adiknya dulu. Gue sekarang ini menunggu banget untuk episode minggu depan. Gue mau melihat ekspresi kaget bapaknya dan ekspresi emaknya yang mungkin bakal gak karuan pada saat tahu anak pertamanya masih hidup. Karena kalian pikir, lihat aja, emaknya ini selalu berdoa kepada patung yang terkena petir dan kepalanya gak ada. Itu ekspresi penyesalan seperti apa yang bakal diperlihatkan oleh ibunya itu sama bapaknya itu paling gue tunggu. Jadi mari kita tunggu aja episode selanjutnya.
Oke, itu aja review gue kali ini. Thank you banget yang nonton video sampai habis. Kira-kira pendapat kalian seperti apa tentang episode kali ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe atau berlangganan channel ini, like, dan jangan lupa nyalakan lonceng untuk memberitahuan video gue yang terbaru. Bantu gue untuk menyebarkan video ini ke semua sosial media kalian ya. Thank you for watching. Bye-bye.